Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Teman-temanku di Guru Kuas yang dimuliakan Allah SWT, masih kita lanjutkan. Masih kita lanjut kita mempelajari hikmah-hikmah dan manfaat rahasia daripada puasa. Limadha nasum? Mengapa kita berpuasa? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW sudah memastikan kewajiban itu, menyebutkan puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam, sebagaimana di hadis yang sahih yang muttafaqun alaih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan pahala yang besar bagi orang berpuasa. Dan juga ada ancaman yang amat berat bagi orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur. Pahala yang Allah janjikan bagi orang berpuasa akan diberikan pahala puasa yang tanpa batas. Bahkan di hari kiamat bagi orang yang berpuasa, Allah masukkan mereka dalam surga Allah dari bab pintu khusus yang disebutkan Babur Rayyan. Babur Rayyan, pintu khusus spesial untuk orang-orang berpuasa yang suka puasa, cinta berpuasa. Sebagaimana di hadis yang muttafaqun alaih, kalau sudah hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memanggil aina as-saimun, mana mereka-mereka yang suka berpuasa. Kemudian mereka berdiri dan disuruh masuk, fayadkhuluna min babir rayyan fa idza dakhalu min ughliq. Kalau mereka sudah masuk melalui pintu Ar-Rayyan, sudah tidak ada yang tersisa lagi daripada ahli puasa. Habis itu tertutup pintu Ar-Rayyan dan tidak boleh lagi ada orang yang masuk. Allahu Akbar. Ini berita gembira. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencintai ibadah puasa agar mendapatkan berita gembira masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan, yang insya-Allah mudah-mudahan menjadi tambat kita masuk di surga Allah Subhanahu wa taala karena ibadah puasa. Dan ini janji Allah bagi orang yang berpuasa. Ada juga ancaman sebagaimana di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada ancaman bagi orang yang tidak berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi 'udhrin wala marad, lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja tidak berpuasa satu hari di bulan suci Ramadan tanpa uzur, tanpa sakit, tanpa alasan, tidak ada alasan sama sekali, walaupun dia mengganti 1 tahun untuk mengganti hari dia yang sengaja tinggalkan, kata Rasulullah SAW, tidak akan bisa menggantinya walaupun dia puasa 1 tahun. Yang dimaksud oleh ulama menjelaskan yang dimaksud dalam hadis ini, walaupun dia puasa 1 tahun untuk mengganti hari tersebut, tidak bakal bisa menggantinya. Artinya dia tidak akan bisa mengganti karunia-karunia, pahala-pahala, kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang dia sengaja tinggalkan ketika pas dia bisa berpuasa tapi tidak mau berpuasa. Berarti rahasia kemuliaan, keagungan, keutamaan yang dia tinggalkan ketika dia berpuasa dan dia bisa berpuasa, bahkan mampu berpuasa, tapi tanpa alasan, tanpa uzur, dia tidak mau berpuasa. Walaupun dia ingin kembalikan rahasia itu, kembalikan keutamaan dan kemuliaan itu yang sudah sengaja ditinggal, walaupun dia ganti dengan 1 tahun berpuasa, dia tidak akan ketemukan dengan keutamaan dan keberkahan, kemuliaan di hari yang dia sudah tinggalkan dengan sengaja, tanpa alasan, tanpa uzur. Na'udzubillah. Begitu ancamannya berat. Walaupun menurut ulama tetap orang yang sengaja tidak berpuasa tetap dia wajib mengganti, tapi ini hanya menjadi beban, memberatkan karena dia sengaja tidak berpuasa, wajib dia mengganti. Ini menjadi hukuman baginya. Tapi sayang sekali, walaupun dia mengganti tetap dapat pahala puasa, tapi kemuliaan dan karunia, keutamaan, kemuliaan dan keagungan yang sudah menghilang di hari yang dia sengaja tinggalkan tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sia-sia. Jangan sia-sia.
nikmati Ramadan, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan tahun yang terakhir untuk kita semua. Sahabatku di grup kuas yang dimuliakan Allah, salah satu juga sering kita mencari jawabannya, mengapa Allah perintahkan puasa? Apakah Allah ingin kita selalu lapar, haus, membuat lelah badan kita, lelah fisik kita, sambil menahan diri tidak makan dan tidak minum dari waktu subuh sampai maghrib? Yakini jamaah sekalian, walaupun kita tidak tahu banyak rahasianya, tapi yakini di belakang hikmah wajibnya puasa banyak hikmah, banyak rahasia, banyak tujuan yang Allah SWT gambarkan dan Allah rahasiakan. Walaupun kita bisa tahu sebagian, tapi sebagian lain yang kita belum tahu, karena Allah SWT yang menciptakan kita. Wa huwallahul alimul hakim. Allah jauh lebih mengetahui, Allah jauh lebih bijaksana, menerti, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan mewajibkan hal-hal yang memang di belakang hal-hal tersebut yang akan memberikan banyak manfaat, banyak kemuliaan, banyak keutamaan yang kita tidak bisa bertemukan. Allah Subhanahu wa ta'ala memang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk manusia, mana yang buruk untuk kita. Oleh kerana itu, digambarkan sesuai penjelasan ulama, salah satu hikmah, tujuan, rahasia daripada wajibnya puasa adalah firman Allah, la'allakum tattaqun. Ya, kita sering hafal suratul Baqarah ayat 183. Berarti seolah-olah pesan ayat ini, sebagaimana Allah gambarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sepertinya Allah berpesan, sumu tattaqu, artinya berpuasalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ingin menjadi orang bertakwa, jagalah puasa. Ada orang bertanya, apa hubungan sih takwa sama puasa? Ayat ini, ayat suratul Baqarah 183, kan mulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Ini tanda bagaimana bisa kita membuktikan keimanan kita kalau tidak ada bukti amal. Karena tidak cukup orang berkata iman ada di hati. Betul, iman ada di hati, tapi bukti imanmu apa? Saya kan tidak tahu isi hatimu. Harus ada bukti keimananmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Adalah menggerakkan, mengucapkan perintah Allah, mengucapkan hal-hal yang baik, menggerakkan, menjalani ibadah. Itu semua menjadi tanda anda benar-benar beriman. Saat membuktikan keimanannya dengan menjalankan dan melaksanakan ibadah-ibadah, di antaranya puasa, itulah yang akan menghasilkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi puasa tersendiri, karena salah satu rahasia dari puasa kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, bahkan menahan hawa nafsu, tidak mau berdosa, tidak mau berzina, tidak mau hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal makan halal, minum halal, berhubungan sama istri sesuatu yang halal. Kita bukan hanya mencegah diri dari yang haram untuk menjalani ibadah puasa, tapi kita malah menahan diri supaya menjalani puasa, menahan diri dari hal-hal yang halal. Sebab puasa dan ingin menjalankan puasa, kita bertahan, memberanikan, menguatkan diri, memberanikan diri, menahan diri, tidak makan dan tidak minum, bahkan tidak berhubungan sebagai suami istri, semua demi menyempurnakan ibadah puasa. Ini perjuangan di bulan suci Ramadan memang luar biasa, memberikan kepada jiwa kita untuk bersiap menjadi orang yang bertakwa, menjadi jiwa yang bertakwa, menjadi nyawa yang bertakwa. Ternyata jemaah sekalian, memang ada ikatan yang kuat antara puasa dan takwa. Berjuangan menjauh dari yang halal, makan halal, minum halal, berhubungan suami istri yang halal. Kita tinggalkan itu semua demi satu,
untuk menyempurnakan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tanda ketakwaan dan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam takwa yang baik. Salah satu diartikan takwa adalah melindungi diri sendiri dari siksa Allah dengan taat kepada Allah. Melindungi diri dari azab Allah dengan taat kepada Allah. Berarti takwa dan taat kepada Allah akan melindungi kita dari siksa. Salah satu dalam bentuk bahasa, takwa diambil dari kata ittaqa. Ittaqa menolak, melawan hal-hal yang bisa menyakiti diri, hal-hal buruk, azab, bala, musibah, termasuk siksa neraka, termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita ittaqa yadfa'u, dafa'a, menolak, melawan, supaya kita bisa terjaga dari semua hal-hal yang buruk, di antaranya siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, atau bisa diancam masuk neraka. Berarti inti daripada takwa sebenarnya untuk membuktikan rasa takut kepada Allah, membuktikan kita ingin melindungi diri dari siksa Allah, melindungi diri dari neraka Jahannam. Dan kita ingat bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih, man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, akan dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 70 tahun. Bayangkan, hanya satu hari. Bagaimana kalau kita puasa 30 hari Ramadan? Bagaimana puasa sunnah-sunnah yang lain? Karena satu hari saja menjauhkan 70 tahun dari neraka Jahannam. Semakin banyak puasa, semakin banyak tertanam takwa. Semakin banyak tertanam takwa, semakin terjamin kita selamat dari siksa neraka. Bahkan semakin tinggi ketakwaan kita, semakin terjamin amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menggambarkan, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah senantiasa menerima amal-amal orang yang bertakwa. Ini salah satu hikmah dan rahasia daripada puasa, di puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Inti daripada puasa, sumu tattaqaw la'allakum tattaqun. Berpuasalah untuk meraih ibadah takwa. Dalam puasa kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Amin.